1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat pagi. Ini kita gini kenapa ya? Iya, ngapain Bu Ting? Iya, supaya jangan ngantuk. Oh, sehat, tidak ngantuk. Yuk, lagi yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi Kak Eta. Pagi Bu Tini. Selamat pagi Kak Simon. Yuk pagi, selamat pagi Tini. Mama Papa yuk. Selamat pagi Mama Papa. Hari yang cerah, semangat yang cerah. Semangatnya kok cerah? Semangat yang tinggi ya. Iya tinggi Ya, Bu. semangat yang tinggi. Semangatnya tinggi gitu. Iya. Tinggi, Oh, tinggi. hari yang cerah, semangat yang tinggi, dan selalu tersenyum. Kita mulai ibadah ya Kak ya. Iya, iya. Ada yang bilang gini, kakak lama kali, udah nunggu dari tadi. Wah. Kita senam sih tadi. Kak Simon tuh tadi senamnya Iya. lama. Maaf ya adik ya. Ini tiga-tiga tadi senam, kan baju kami merah-merah. Iya. Kompak ya Bu ya. Kompak ya. Berani. Merah tandanya berani. Berani. Warna merah atau warna hijau ya? Merah Bu. Oh, Kak ini punya ada coklatnya. Yuk, ibadah kita akan mulai. Kita sama-sama lipatlah tangan. Kalau lipat tangan, tutup mata. Kita mau ngapain Kak Simon? Mau berdoa. Oh, kalau berdoa itu mau ibadah saja, terus mau ngapain ya Kak? Aduh, kalau berdoa itu setiap saat. Kenapa Kalau kita minum susu? setiap saat juga. Kalau maaf Setiap Kak itu? saat. Cipta saat juga. Kalau mau bobok? Sama Bu. Bangun bobok? Sama juga. Mau nangis? Oh jangan Bu, jangan setiap saat. Bahaya. Ya. Bahaya. Anak-anak atau adik-adik semua tidak ada yang nangis. Benar. Pintar. Pinter ya. Yuk kita lipatlah tangan, tutup mata. Matanya ditutup, masih ada yang ngintip. Masih ada yang ngintip. Untuk berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan, matanya ditutup, tundukkan kepala. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil sudah siap untuk beribadah. Gak apa-apa Tuhan Yesus, meskipun kami masih ibadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus berkati kami semua, Mama Papa, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dan semua kakak-kakak guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami panjatkan melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan kami mengucap syukur. Amin. Pintar semuanya, duduk yang tenang. Jempolnya Kak kasih jempol dulu. Dua dong. Oh, dua jempolnya dua. Oke. Nah, sekarang kita sama-sama berdiri, kita memuji Tuhan. Iya. Kita sama-sama ya, memuji Tuhan ya. Kak Tini hitungnya 10. kelamaan Kak. Kelamaan. 1000 aja. Oh. Biar Lebih sebentar ya. hitungnya 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Ya, 1. Tuh. Kita memuji Tuhan. Oh, masih ada yang ngumpet di bawah meja.
Belum siap Bu, belum siap. Oh, Ya, belum ayo, siap. ya. Oh ya, oh udah keluar. Nah. Berdiri ya semuanya ya, memuji Tuhan. Harus semangat. Tepuk tangan, lompat-lompat ya. 1 2 3. Ya. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Nah, adik-adik yang manis-manis semuanya, hari ini yang buat cerita Kak Eta. Minggu lalu siapa yang buat cerita? Ada yang masih ingat nggak? Atau sudah lupa? Ayo coba, siapa minggu lalu yang cerita? Kak Eta nggak dengar suaranya. Siapa? Siapa? Oh iya, minggu lalu yang cerita Bang Simon. Bang Simon cerita tentang apa minggu lalu? Ada yang masih ingat enggak? Apa? Cerita tentang murid Tuhan Yesus? Iya, benar. Cerita tentang murid Tuhan Yesus yang berkumpul untuk berdoa. Nah, sekarang itu adalah kelanjutan cerita minggu lalu. Kira-kira murid Tuhan Yesus di atas berdoa, terus apa yang terjadi sama mereka ya adik-adik? Nah, kalau mau tahu, Kak Eta mau ajak adik-adik untuk melihat cerita Alkitab kita minggu ini, apa yang terjadi sama murid-murid Tuhan Yesus pada saat mereka berdoa. Yuk, duduk yang tenang, siapkan hatinya dan pikirannya, kita nonton dulu ya komik yang berikut ini. Orang-orang Yahudi dari seluruh dunia berdatangan ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Para pengikut Yesus juga ada di sana. Mereka berkumpul menantikan karunia yang dijanjikan Yesus bagi mereka. Di tengah-tengah perayaan, karunia Tuhan datang. Dimulai dengan suatu bunyi seperti deru angin keras yang memenuhi rumah tempat mereka menanti. Selanjutnya, tampak sesuatu seperti api hinggap di atas mereka semua. Lalu Roh Kudus Tuhan memenuhi semua orang di dalam ruangan itu, dan Ia memberi mereka kuasa untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Orang-orang Yahudi dari segala penjuru dunia mendengar mereka dan takjub. Orang-orang ini berbicara dalam bahasa kita, kata mereka, dan menyatakan hal-hal ajaib yang telah dilakukan Tuhan. Petrus menjelaskan, inilah karunia Tuhan yang sudah dijanjikan sejak dahulu kala. Karunia ini kami terima melalui Yesus, Sang Mesias.
kalian menyalibkan Yesus, tetapi Tuhan telah membangkitkannya. Apa yang harus kami lakukan? Tanya orang-orang dengan sedih. Tinggalkan perbuatan jahat, jawab Petrus. Percayalah pada Yesus Kristus. Ia akan mengampuni dosa kalian dan memberi kalian Roh Kudus-Nya. Pada hari itu, 3.000 orang dibaptis. Masih banyak lagi orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka. Nah, udah lihat kan apa yang terjadi sama murid Tuhan Yesus pada saat mereka berdoa? Wow, nih di belakang Kak Eta ada gambarnya loh. Nah, nih kan. Nah, ada apa ya di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus? Ada api ya adik-adik ya. Wah, apa itu? Di cerita tadi dikatakan bahwa ketika murid-murid itu berdoa, tiba-tiba anginnya kencang. Lalu tiba-tiba ada api yang menyala-nyala turun ke atas kepala murid-murid Tuhan Yesus. Nih seperti yang di belakang nih gambarnya nih kan. Ada api di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus. Apa itu adik-adik? Itu adalah Roh Kudus yang dikirim Tuhan Yesus. Ingat nggak? Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bilang Tuhan Yesus akan kirim penolong. Iya kan? Yaitu Roh Kudus tadi dalam bentuk lidah api. Nah, setelah murid-muridnya terima Roh Kudus itu adik-adik, wah, apa yang terjadi tadi adik-adik? Tiba-tiba semua murid-muridnya bisa ngomong dalam berbagai bahasa. Ada yang bisa bahasa Persia, ada yang bisa bahasa Yunani, wah macam-macam bahasanya adik-adik. Dan mereka ngerti. Nah sekarang Kak Eta mau tanya, kita kan ada yang dalam berbagai bahasa juga adik-adik sukunya. Misalnya Kevin itu mama, papa, Kevin, semua keluarganya adalah suku Jawa. Ada Wisnu yang juga dari suku Batak dan Karo. Kak Eta orang Batak. Bang Simon juga orang Batak. Bu Tini orang Jawa. Bahasanya punya bahasa daerah masing-masing. Nah, kalau ngomong Kak Eta sama Bang Bu Tini pakai bahasa Jawa, Kak Eta nggak ngerti. Kenapa? Karena Kak Eta nggak tahu bahasa Jawa. Bang Simon kalau ngomong sama Wisnu dalam bahasa Batak, Wisnu mungkin juga nggak ngerti. Kenapa? Karena Wisnu kan orang Karo, mana ngerti bahasa Batak Toba. Tapi adik-adik, murid Tuhan Yesus, dia bisa loh adik-adik, macam-macam bahasa. Bahasanya yang beda-beda dan mereka mengerti. Dan orang-orang yang di luar mereka heran, wih, orang itu kok bisa ngomong dalam bahasa aku ya? Iya, itu kan bahasa Yunani, bahasaku loh. Dia bisa ngomong itu. Iya ya, itu juga bahasanya aku loh, bahasa Persia. Kok bisa dia ngomong seperti itu ya? Wah, adik-adik, itu semua kenapa? Ada yang tahu nggak itu kenapa? Pintar. Karena Roh Kudus yang turun ke atas mereka tadi. Roh Kudus menuntun murid-muridnya. Dan gak cuma itu adik-adik. Roh Kudus juga memberikan keberanian sama murid-murid Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya mereka bisa cerita. Cerita tentang siapa ya? Ada yang tahu nggak? Atau ada yang bisa nebak? Wisnu, Kevin, bisa tebak nggak? Kira-kira
cerita tentang siapa ya yang akan murid-murid ceritakan setelah mereka menjadi berani? Ih, pintar. Cerita tentang Tuhan Yesus, Kak. Betul sekali, cerita tentang Tuhan Yesus. Jadi kita juga sekarang harus seperti murid-murid Tuhan Yesus. Sekarang itu Roh Kudus itu sudah ada di kita. Nah, jadi oleh karena itu kita juga harus cerita tentang Tuhan Yesus. Misalnya kita cerita sama mama, Mama, Tuhan Yesus itu baik. Itu sudah cerita tentang Tuhan Yesus ke mama. Atau ke kakak, Kak, Tuhan Yesus itu sayang sekali sama kita semua. Itu juga sudah cerita tentang Tuhan Yesus kepada kakak kita. Jadi kita harus cerita tentang Tuhan Yesus ya. Kenapa? Karena kita sudah diberi Roh Kudus untuk berani cerita ke orang-orang. Nah, sekarang Kak Eta mengajak adik-adik untuk menghafal ayat hafalan kita. Ada gerakannya loh. Ayat hafalan kita ini diambil dari Kak Eta lupa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Wah, saking semangatnya Kak Eta tadi sampai lupa ayatnya dari mana. Nah, lihat ya, perhatikan Kak Eta ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Gampang kan? Kita ulangi sekali lagi ya. Yuk, sama-sama yuk. Semuanya bangkit berdiri. Kita menghafal sama-sama yuk. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Yeay, pintar adik-adik Kak Eta semua. Ingat ya ayat hafalan hari ini ya. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelumnya Kak Eta mengajak adik-adik untuk bernyanyi. Yuk, kita nyanyi dengan suara yang kenceng ya adik-adik ya. Yuk, 1, 2, 3. Wih, hebat adik-adik semua. Tadi semangat sekali nyanyinya. Terus bergerak ya. Nah, seperti juga kalau kena kita sudah ada Roh Kudus. Nah, sekarang buat Mama Papa, ada pengumuman sedikit. Jika Mama Papa ingin menyampaikan persembahan melalui QRIS yang ada nanti di layar ini, tujukan kepada Komisi Anak dan Remaja. Kalaupun tidak melalui QRIS juga dapat langsung datang ke gereja, langsung ke sekretariat gereja atas nama Komisi Anak dan Remaja. Nah, kita sudah mau mengakhiri ibadah kita. Yuk, sekarang mari kita siapkan hati kita. Kita satukan hati kita. Kita berdoa. Nah, sikap berdoa bagaimana? Iya, duduk manis semua. Aduh, udah duduk manis. Udah dilipat tangannya. Sudah. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih karena kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami sudah ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesehatan yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang Engkau berikan. Ajari kami terus Tuhan Yesus untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam selamat minggu semuanya. Tetap semangat terus ya.